mimbar yang mulia ini khatib mengajak kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata ketakwaan itu kita tanamkan dalam membentuk kita itu akan suatu kebaikan, kita jalankan dengan kebaikan tersebut yang telah dibebankan kepada kita, disertai dengan yang sunnah-sunnahnya. Dan kita dengan sekuat tenaga juga menghindari akan apa-apa yang dilarang Allah ataupun apa-apa yang dimakruhkannya. Ini adalah suatu hal untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul hari ini yang telah ditentukan oleh MTI Pekanbaru, yaitu kiat-kiat untuk meningkatkan iman. Kalau kita mengacu kepada iman, tentu kita akan tahu bahwa kita itu percaya kepada Allah, yaitu dengan rukun iman yang 6. Semuanya tidak bisa kita pilih dan tidak telah, tapi semuanya ada. Kita beriman kepada Allah, beriman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal malaikat wal yaumil akhir wa qadri min syarri minallahi ta'ala. Ini adalah suatu hal yang perlu bagi kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada hari yang akhir, dan iman pula kepada qadar baik dan buruk itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita itu mengetahui bahwa wa annal imani qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu mencakup daripada perkataan dan juga perbuatan, dan dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Macam mana cara iman kita bertambah? Maka iman bertambah dengan kita memperbanyak akan amal-amal saleh yang telah disebutkan tadi. Sebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 2, dikatakan innal mu'minuna allazina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah tanda-tanda orang beriman yang dikatakan innal mu'minuna, bahwasanya orang-orang yang beriman itu allazi idza dzukirallahu, yaitunya orang-orang yang bila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, dia itu bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayati, apabila dibacakan ayat-ayatnya, artinya Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka dengan Tuhanlah kamu akan bertawakal. Ini adalah suatu hal bahwa kita sebagai umat Muhammad ini perlu untuk meningkatkan, ataupun jangan sampai iman kita itu menurun. Kalau untuk meningkatkan iman, tentu kita itu ada kiat-kiatnya. Maka kiat yang pertama yang harus kita jalankan, jika kita memang ingin bahwa kita itu menjadi manusia-manusia yang meningkat imannya, maka pertama yang harus kita lakukan adalah taubat dengan keinginan yang kuat. Dalam hati kita azamkan bahwa saya mulai hari ini bertobat dan tidak akan berbuat dosa lagi. Dengan demikian kita tobat. Boleh saja kita itu laksanakan dengan mandi tobat, sunat tobat, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan azab itu kita akan menjadi orang-orang yang bertobat, dengan catatan kita menyesali akan perbuatan kita dan tidak mengulangi lagi, dan dibarengi dengan amal-amalan yang disebut amal soleh. Selanjutnya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mempelajari dan mendalami akan ilmu agama, artinya ilmu syariah. Jadi ini perlu bagi kita. Macam mana caranya kita itu beribadah kepada Allah? Jikalau ilmunya tidak ada, maka dengan ilmu inilah kita dapat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih berfaedah dan mana yang tidak. Mana Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan orang-orang yang berilmu ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Artinya sekali lagi orang yang beriman ini tadi orang yang mana? Yaitunya wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu itu. Jadi dia itu akan ditinggikan dengan beberapa derajat. Ini perlu bagi kita untuk melaksanakannya agar kita dengan ilmu itu tadi dapat beramal dengan baik. Mana yang diridai Allah,
mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dengan adanya ilmu, dengan adanya pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya kita harus bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum waktunya sholat, kita sudah bersiap-siap dengan semangat yang membara karena Allah, karena meningkatkan iman kita, maka ini adalah suatu yang baik. Kalau kita lihat di sini misalnya ada yang disebut dengan kurban, baru diumumkan kita sudah bersemangat, walaupun belum ada uang di dalam konsep kita, maka kita bersemangat dan ingin bertekad untuk melaksanakannya. Maka insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi semangat ini perlu bagi kita untuk kita tanamkan dalam diri kita. Apalagi ini ada perluasan-perluasan. Kita bertekad dalam hati, kita harus ada andil di sini. Sebab nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada Allah itu yang al-yauma, pada suatu hari la yanfa'u, tidak ada manfaat, malun walaban, harta dan juga anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah, yaitu yang qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kita itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang sangat suci, bersih, ikhlas, maka kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya kita itu setelah bersemangat untuk melaksanakannya, maka kita itu tentu akan dicatat sebagai orang-orang yang imannya meningkat. Maka cara ibadah tahu zada imanuhu wa dinahu. Siapa-siapa yang banyak ibadahnya, banyak motivasinya kepada agama ini, maka dia itu adalah meningkat imannya dan juga memperbaiki agamanya. Wa man naqasat ibadatahu naqas dinahu. Siapa yang menurun ibadahnya, acuh tak acuh saja, atau tidak bersemangat dia untuk beribadah apapun kebaikan, maka dia itu adalah naqasat dinahu, maka turun imannya, maka turunlah agamanya. Jadi ini hal-hal ini harus kita perlu ucapkan kepada diri kita. Sebab kita itu setelah berilmu itu jangan dibiarkan begitu saja, tapi haruslah ilmu itu kita amalkan. Sebab jika tidak kita amalkan, sebagaimana dicontohkan, sama dengan himar atau keledai yang membawa setumpuk buku ataupun setumpuk kitab yang bermanfaat, tapi dia itu tidak ada manfaat bagi dia. Kama salil himari yahmilul asfala. Dia itu mendukung, membawa dengan berat tenaga, tapi manfaat bagi dia tidak ada. Ini orang yang berilmu tidak dimanfaatkan dan tidak diberikan kepada diri sendiri dan tidak mudah kepada orang-orang lain. Atau al-ilma bila amalin kasyajari bila samaran. Siapa-siapa yang berilmu tidak diamalkan, sebagai pohon yang tidak berbuah, rindang tetapi daunnya saja yang banyak, bahkan menjadi sampah di tempat-tempat sekitarnya. Ini adalah perlu bagi kita ada ilmu amalkan. Dan selanjutnya kita itu haruslah menjauhkan diri itu dari apa saja namanya maksiat, itu jauhkan saja. Tak ada manfaat bagi kita, apalagi itu adalah menzalimi orang. Ini akan menguras daripada pahala-pahala yang ada pada kita. Sebab disebutkan al-imanu yamus bil maksiat, bahwasanya iman kita itu akan menurun bila ada di diri kita itu maksiat kepada siapa saja, apalagi kepada manusia, sesama manusia. Dan selanjutnya kita itu perlu juga, haruslah kita menghayati akan perjalanan hidup dakwah Rasulullah. Macam mana cara Rasulullah hidupnya, macam mana imannya, macam mana cobaannya, tetap imannya tidak goyah. Begitu juga para sahabat. Ini perlu bagi kita itu untuk mempelajari sirahnya Nabi. Perlu kita beli bukunya, pelajari dengan anak-anak. Wajib bagi kita untuk pelajarinya agar iman kita itu meningkat. Dan selanjutnya kita itu harus lihat-lihat kawan bergaul. Kalau seandainya kawan bergaul itu dapat membawa kita kepada jalan kebaikan, maka laksanakan itu dan perkerat terus. Namun jika seandainya kita itu melaksanakan atau berteman dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada murka Allah, maka jauhkanlah dari diri kita, karena itu akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian marilah kita waspadai bahwa kita itu harus
banyak-banyak untuk mempersiapkan diri untuk meningkatkan daripada iman kita kepada Allah. Selanjutnya kita menilai kehidupan dalam jalan kehidupan syar'i ini dengan yang dinamakan mubazir, dan terusnya kita itu harus selalu mentadabburkan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu kita baca, sudah itu kita tadabburkan, kita pahami dan kita amalkan. Dan selanjutnya kita itu harus selalu konsisten melakukan atau mengikuti halaqah-halaqah. Ada ceramah, ada pelajaran, ada apapun namanya di kebaikan halaqah, apakah itu dengan menyebut kita itu untuk berzikir dan sebagainya, ikuti bersama. Ini adalah peningkatan daripada iman. Dan selanjutnya kita itu harus bersungguh-sungguh melaksanakan kedua kewajiban kita dan dibarengi dengan yang sunnah-sunnah itu dengan bersemangat. Dan selanjutnya kita itu juga dianjurkan berhalal. Artinya berhalal ini di tempat-tempat yang sepi, pada waktu yang sepi, bangunlah, beribadahlah kepada Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus. Dan selanjutnya kita tuh harus jernih juga. Kita ini juga tidak mampu misalnya untuk berkurban, tidak mampu untuk memperluas hal-hal yang ada di masjid ini. Tetapi apa jelilah kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Kita bisa saja yang lain-lainnya kita bantu. Artinya tidak sama kemampuan kita ini semua. Kita harus jeli memandangnya. Dan selanjutnya kita tuh harus banyak-banyak ingat akan akhirat, dan juga kita itu mengingat akan mati. Kalau seandainya ingat kita itu ada dunia ini, setelah itu ada akhirat, setelah itu kita mati ada balasannya, insya Allah akan meningkat daripada amalan-amalan kita dan bermanfaat dan meningkat daripada iman kita. Dan selanjutnya kita itu haruslah yang penting itu muhasabah diri. Kita lihat diri kita, macam mana, apakah kita ini betul-betul sudah melaksanakan surat Allah, sudah menghentikan larangannya, maka kita pelihara diri kita dan juga keluarga kita. Wa anfusikum wa ahlikum nar. Sebab kita ini yang akan bertanggung jawab atas semua keluarga itu adalah kepala keluarga. Barakallahu li lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ghafurur rahim.